Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarita Diani, CGP Rekognisi Angkatan 11. Hari ini saya bersama-sama dengan Bapak Sudarsono SPD MPMAT. Kami akan melaksanakan coaching supervisi akademik. Bagaimana kabarnya Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Sehat Bapak? Bapak, hari ini kita akan sebentar nanti di kelas saya akan melakukan supervisi akademik bersama dengan Bapak. Nah, tujuan daripada supervisi akademik adalah bagaimana meningkatkan pembelajaran yang lebih baik di dalam kelas. Nah, sebelum melakukan supervisi akademik, saya akan melakukan percakapan praobservasi bersama dengan Bapak. Tujuan dari percakapan praobservasi ini adalah untuk mengetahui kesiapan Bapak untuk pelaksanaan supervisi nanti. Apa bisa kita mulai Bapak? Oke, silakan. Sebelum itu Bapak boleh mungkin memperkenalkan diri Bapak? Baik, perkenalkan nama saya Sudarsono. Saya adalah guru mata pelajaran matematik di sekolah. Terima kasih Bapak. Baiklah Bapak, kita mulai. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Bapak terkait supervisi nanti. Nah, di sini ada kurang lebih 4 pertanyaan ya Bapak ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa tujuan pembelajaran Bapak nanti di kelas? Untuk sebentar tujuannya adalah siswa dapat membedakan bilangan rasional. Oke, terima kasih Bapak. Jadi tujuan pembelajaran Bapak adalah bagaimana peserta didik dapat membedakan bilangan rasional. Nah, dengan tujuan pembelajaran ini yaitu ingin membedakan bilangan rasional, menurut Bapak area pengembangan apa yang hendak dicapai Bapak, yang akan Bapak ingin kembangkan di dalam pembelajaran nanti agar supaya peserta didik nanti dapat membedakan bilangan rasional? Oke, jadi pada intinya sebenarnya membedakan atau membandingkan sih. Ya, oke. Akan membandingkan mencapai tujuan itu. Saya akan menggunakan pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi dan kelas. Kemudian dalam kegiatan ini nanti saya akan mencoba agar siswa semakin aktif dalam kegiatan pelajaran. Oke, jadi dari apa yang Bapak sampaikan tadi berarti yang ingin Bapak kembangkan adalah bagaimana supaya peserta didik itu aktif dalam pembelajaran, gitu ya Pak ya? Ya. Oke. Nah, itu untuk siswanya. Jadi bagaimana siswa itu bisa aktif dalam pembelajaran. Untuk Bapak sendiri, kira-kira area mana yang ingin dikembangkan Bapak? Kalau saya kan berarti sejauh mana kemampuan menerapkan semua yang sudah saya rencanakan yang ada di belajar. Yang pertama adalah kemampuan melaksanakan program kerja yang sudah saya rencanakan di rumah belajar. Kemudian berharap juga agar baik asesmen diagnostiknya untuk menentukan yang bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih. Berarti area yang ingin Bapak kembangkan yang pertama untuk peserta didik ya Bapak ya. Jadi bagaimana supaya diskusi itu bisa berjalan lancar. Kemudian untuk Bapak sendiri bagaimana apa yang sudah Bapak rencanakan dalam modul ajar termasuk asesmen itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang Bapak sudah tetapkan. Nah, terkait diskusi tadi Bapak. Tadi Bapak sudah mengatakan bahwa Bapak akan mengadakan diskusi ya supaya itu menurut Bapak bagaimana apa yang Bapak bisa lakukan ya supaya peserta didik ini bisa aktif dalam pembelajaran. Sementara kita tahu peserta didik ini kan punya gaya belajar yang berbeda-beda, ya punya kemampuan yang berbeda-beda. Kira-kira apa yang Bapak bisa lakukan? Pada awalnya kan sebelum pembagian kelompok kita melakukan asesmen diagnostik, mengetahui sejauh mana mereka memahami materi yang akan diajarkan. Jadi dalam asesmen diagnostik akan muncul catatan siswa yang berkemampuan sedang, rendah, dan tinggi. Untuk ketiga kategori itu yang akan kita baur sehingga terbentuk satu kelompok yang heterogen. Kelompok itu akan sedang
KPD kita gunakan supaya mereka bisa tugas-tugas yang bisa diselesaikan. Nah, dalamnya kan kita menggunakan heterogen, ada yang sedang, ada yang Oke, terima kasih. Tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa area pengembangan tadi itu Pak ya, berarti siswa dapat bagaimana nanti diskusinya bisa berjalan lancar, kemudian Bapak juga semua yang apa Bapak rencanakan di dalam modul ajar itu bisa terlaksana, kemudian untuk mengakomodasi peserta didik yang berbeda itu Bapak melakukan untuk membedakan itu awalnya Bapak melakukan asesmen diagnostik untuk membedakan itu. Nah setelah Bapak mengetahui oh iya ternyata siswa saya ini berbeda, siswa saya berbeda kemampuannya berdasarkan asesmen diagnostik, apalagi yang Bapak bisa lakukan selain yang Bapak katakan tadi menyiapkan LKPD mungkin terkait dengan modul ajar tadi Bapak? Iya, artinya kan ini siswa berbeda nih Bapak. Iya, artinya kan pembelajaran seperti apa mungkin yang Bapak ingin rencanakan? Kan kita strategi seperti apa? Pembelajaran bersinkronis. Ya. Kita persiapkan LKPD sesuai dengan kemampuan. Jadi kemampuan tinggi kayak KPD yang tingkatannya tinggi, sedangkan yang sedang dan kurang itu akan dibedakan. Sehingga nanti kita berharap dalam satu kelompok itu kan saling mengajarkan. Bagi yang tinggi mengajarkan yang rendah, bagi yang rendah juga mungkin bisa tanya ke soal ya, gaya belajar yang berbeda-beda, ya punya kemampuan yang berbeda-beda, kira-kira apa yang Bapak bisa lakukan? Pada awalnya kan sebelum pembagian kelompok kita melakukan assessment yang kita uji sejauh mana mereka memahami materi yang kami ajarkan. Jadi dalam assessment yang akan muncul catatan sesuai yang kemampuan sedang, rendah, dan tinggi. Untuk ketiga kategori itu yang akan kita baur sehingga terbentuk satu kelompok yang heterogen. Kelompok itu ada yang sedang rendah. Kita berharap bahwa semua yang kategori-kategori yang nanti itu akan saling berkolaborasi dengan KPD kita gunakan supaya mereka bisa tugas-tugas yang bisa diselesaikan. Nah, di dalamnya kan kita menggunakan heterogen, ada yang sedang, ada yang Oke, terima kasih. Tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa area pengembangan tadi itu Pak ya, berarti siswa dapat bagaimana nanti diskusinya bisa berjalan lancar, kemudian Bapak juga semua yang apa Bapak rencanakan di dalam modul ajar itu bisa terlaksana, kemudian untuk mengakomodasi peserta didik yang berbeda itu Bapak melakukan untuk membedakan itu awalnya Bapak melakukan asesmen diagnostik untuk membedakan itu. Nah setelah Bapak mengetahui oh iya ternyata siswa saya ini berbeda, siswa saya berbeda kemampuannya berdasarkan asesmen diagnostik, apalagi yang Bapak bisa lakukan selain yang Bapak katakan tadi menyiapkan LKPD mungkin terkait dengan modul ajar tadi Bapak? Iya, artinya kan ini siswa berbeda nih Bapak. Iya, artinya kan pembelajaran seperti apa mungkin yang Bapak ingin rencanakan? Kan kita strategi seperti apa? Pembelajaran bersinkronis. Ya. Kita persiapkan LKPD sesuai dengan kemampuan. Jadi kemampuan tinggi kayak KPD yang tingkatannya tinggi, sedangkan yang sedang dan kurang itu akan dibedakan. Sehingga nanti kita berharap dalam satu kelompok itu kan saling mengajarkan. Bagi yang tinggi mengajarkan yang rendah, bagi yang rendah juga mungkin bisa tanya ke soal jadi ada perbedaan yang di kelas. Berarti yang saya bisa tangkap di sini untuk pembelajaran berdiferensiasi Bapak melakukan diferensiasi proses ya Bapak ya, karena LKPD yang berbeda mungkin selain diferensiasi proses ada diferensiasi kan ada produk, kemudian ada kalau produk ada konten. Ya kalau produk kan itu nanti kita upayakan. Ya. Karena kita belum tahu apakah minat dan keinginan siswa nanti pada saat di kelas apakah dia bisa menggunakan mengumpulkan tugas itu sesuai dengan selera. Nanti kita pada saat situasi di kelas baru kita tahu tugas mereka akan diikuti apakah melalui video atau hanya berupa tulisan. Kita upayakan di kelas baru kita bisa tahu. Kalau untuk konten Bapak
diferensiasi konten. Kalau konten itu kan artinya kalau konten berarti isi ya. Isinya kan materinya kan disesuaikan dengan yang dibutuhkan. Jadi memang materi-materi yang kita berikan itu kan berdasarkan tingkatan. Tapi kalau pada nanti ketika yang kemampuan sedang dan rendah itu kita berikan materi yang ada sedikit simpel, yang tinggi mungkin kita berikan sedikit yang lebih tinggi dan cukup aja dibanding sedang. Jadi gitu ya Bapak ya. Jadi Bapak tadi sudah menyampaikan bahwa yang akan Bapak lakukan itu sehingga bisa mengakomodir siswa yang berbeda itu di dalam modul ada pembelajaran berdiferensiasi Bapak ya, termasuk diferensiasi konten dan diferensiasi proses seperti menyiapkan LKPD berbeda dan menyiapkan juga materi ya, materi yang ada yang udah yang tingkat tinggi, kemudian ada juga yang sederhana sehingga bisa mengakomodir keberagaman siswa. Nah, kira-kira strategi apa yang Bapak persiapkan nih untuk melakukan pembelajaran nanti untuk mencapai tujuan Bapak kemudian bisa strateginya tadi kita harapkan terjadinya apa kemudian sebaya sebaya nanti kita bisa berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah yang dilihat KPD. Selain tutor sebaya mungkin ada mungkin yang Bapak mau lakukan itu selain memberdayakan peserta didik mungkin kita bisa menggunakan fasilitas lain misalnya video yang pembelajaran sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Selain itu Bapak mungkin masih ada lagi kayak mungkin gimana supaya itu bisa siswa itu aktif mungkin ada. Tetap artinya kita siswa yang mengerjakan mungkin ada yang bisa Bapak lakukan supaya siswa itu aktif dan bisa melaksanakan rencana ya soal-soal yang dibuat itu kan memang harus menarik ya. Selain soal yang menarik Bapak ya, berarti Bapak mungkin ada strategi terkait mungkin ada model yang Bapak akan lakukan. kalau modelnya kan sudah Oh ya, model tadi ya Bapak ya, PDL PDL ya. diskusi dan tugas. Oke, jadi ada model Ya, strateginya kan sudah ada itu ya, dan soal-soal yang menarik ya Bapak ya. Menggunakan video Ya, berkaitan dengan oke, luar biasa ya Bapak ya. Terima kasih Bapak, jadi Bapak sudah menjelaskan tujuan Bapak, kemudian area pengembangan yang Bapak hendak capai, kemudian strategi apa yang Bapak persiapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Oke Bapak, terima kasih untuk percakapannya hari ini. Nanti saya akan bersama-sama Bapak nanti di kelas ya, untuk melakukan supervisi akademik. Kapan Bapak? Besok ya Bapak ya, jam 30. Oke. Kalau gitu terima kasih Bapak, kita ketemu lagi besok jam 7 di jam. Terima kasih. Oke, silakan. Kita selesai.
kenapa budaya positif itu? Karena diharapkan ada berkembang secara optimal, baik secara akademik maupun non akademik. Jadi kalian dengan melakukan pembukaan dari sekolah diharapkan kalian mampu prestasi baik itu akademik maupun non. Kemudian betapa penting menanamkan. Kenapa penting menanamkan pentingnya menanamkan budaya positif di sekolah karena apa? Ya. Nah ini semua ini yang harapan kita ya. Jadi dengan menanamkan budaya positif di sekolah dengan harapan motivasi kalian bisa muncul. Kemudian yang kedua, membentuk karakter. Karakter itu kalian masih ingat tak profil pelajar Pancasila apa semua diisi? Masih ingat? Takwa kepada Tuhan. Yang kedua, gotong royong, yang kreatif ya. Kemudian apa lagi? Mandiri. Ya itu ya, jadi itu karakter. Makanya sudah dijam sedemikian rupa sehingga nanti karakter itu. Kemudian menciptakan iklim sekolah yang harmonis. Saya akan membagikan hasil-hasilnya diagnostiknya, ya. Bagaimana membandingkan dua bilangan nasional. Saya kasih contoh, ya. Kalau misalnya 1/2 dengan 3/4 besarannya mana? 1/2. Caranya ya. Apa? Boleh kali silang, apalagi? Membandingkan penyebutnya. Ya, apa lagi? Jadi boleh kali silang, ya. Boleh membagi langsung, ya. Jika penyebutnya sama, apanya dilihat? Pembilangnya. Semakin besar pembilangnya, maka pecahan itu semakin besar. Oke. Kalau misalnya pembilangnya sama, apanya dilihat? Semakin besar penyebutnya, maka pecahan itu semakin kecil. Kemudian kalau penyebut dan pembilangnya berbeda, bagaimana caranya? Menyamakan? Ya, silakan sebentar. Kita akan bagikan asesmen diagnostik. Kalian lihat di grup. Nanti akan terlihat siapa yang sudah memahami materi ini, siapa yang belum. Oke. Kemudian sebelum saya lanjut, tujuan kita pada pagi hari ini adalah melalui diskusi kelompok dengan menggunakan model PBL, peserta didik mampu membandingkan bilangan nasional dengan benar. Nah, ada masalah yang ingin saya tampilkan. Ini model diskusinya sudah ya. Ini sudah kita jelaskan tadi, kita lewati. Cuma ada satu masalah yang perlu kita selesaikan hari ini. Apa masalahnya? Ya, saya lewati ini. Nah, ini masalahnya. Ini sering di dalam kehidupan sehari-hari. Coba bisa ya. Ani dan Budi memiliki sisa pizza. Ya. Ani memiliki 3/8 bagian pizza. Oke. Sedangkan Budi memiliki 1/4 bagian pizza. Stop. Yang sana memilih bagian pizza yang 3/8 atau 1/4. Memilih yang 3/8 bagian, anggaplah mamamu perempuan kan? Pastilah. Pasti dia. Karena namanya perempuan itu hati nuraninya mau mendirikan yang besar kan? Apalagi kalau misalnya kesayangan. Kalau kalian anak kesayangan berarti mau kasih yang paling besar kan? Nah sekarang mamamu bilang, nah kalau saya punya bagian ada 3/8 bagian pizza dan ada 1/4. Milih yang mana? Yang 3/8 atau 1/4? Ayo. Atau belum pernah lihat pizza? Pernah? Pizzanya? Silakan. Mau milih 3/8 atau 1/4? Ayo.
Siapa yang bisa jawab? Saya. Ya, yang bagian mana? Yang lebih banyak kan? Ya, yang mana? Ya. Oh, minta yang sedikit. Tidak ada. Dari 3/8. Berarti 3/8. 8. Kenapa bisa 3/8? Karena kalau 1/4 dia itu besar bukan banyak. Sedangkan Iya. kalau 3/8 itu dia banyak bukan besar. Iya kan Pak? Bagaimana caranya? Bagaimana? Masih bingung kesana. Coba, bagaimana kita bisa melihat kalau 3/8 itu yang mana yang bisa tanya? Yang kalau lebih besar dia 1/4. Oke, jadi Tapi kalau lebih banyak dia 3/8. Iya besar Pak. dengan lebih banyak apa bedanya kan? Beda. Kalau lebih besar, Kayak sepadannya sih lebih kurang. oke, anggaplah, oke lah. Kita pemahaman satu saja. Kita mengambil yang banyak. Berarti kita ambil yang bilangan yang lebih besar. Yang mana bilangan yang lebih besar sih? 3/8 atau berapa? 3/8. Oke, silakan lihat di grup. Saya akan bagikan linknya. Kayaknya sudah saya kasih kemarin sudah. Ya silakan dibuka, tertutup saja. Silakan diselesaikan. Saya mau melihat kembali nilainya. Yang link kemarin. Sudah kemudian. Analisnya. Ya temukan linknya dikirim kembali ke grup coba. Linknya apa dulu? Yang temukan linknya ada kemarin. Ya, ya ada deteksi. Itu deteksi menjelaskan. Baik, sudah dapat. Sudah. Ya silakan kirim kembali ke grup. Kembali. Sudah, ya oke silakan kerjakan. Pak, Ya, di sana nggak bisa ya kirim nanti sampai ke spesifik. ada apa? Nanti anak ini mau pakai teks. Lebih besar. Lebih besar itu Pak. Dari mana? Ada hal yang tidak perlu kali silang. Saya Pak. Apa Yang jawabannya? lebih besar 15.750 karena panggilannya lebih besar. Nah, itu dia karena penyebut tidak. Kok paling gampang itu? Ingat ya, jangan menangkan pergantian silang merupakan salah satunya alam karena itu ada lemahnya juga. Ketika Anda kalikan, baik dari kalkulator. Nah, tinggal melihat penyebut.
masing-masing diberi tugas memindahkan batu bata dengan jumlah yang sama. Setelah bekerja selama sejam, Ananta sudah memindahkan 5/9 bagian. Sementara Budi sudah memindahkan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Pak ya, tadi kita sudah bersama-sama di kelas, kemudian saya sudah bersama-sama dengan Bapak tadi melihat bagaimana pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas, dan sangat luar biasa ya Bapak ya. Kalau saya melihat pembelajaran tadi, bagaimana siswa-siswa itu begitu sangat bersemangat, kemudian sangat antusias dalam pembelajaran Bapak ya. Nah Bapak, saya ingin menanyakan bagaimana Bapak menilai performa ya, penampilan Bapak di kelas tadi. Kalau Bapak boleh ceritakan. Penampilan saya sendiri. Oke, baik. Yang pertama itu menilai keberhasilan performa saya kan karena setiap program yang saya sudah rencanakan di rumah aja sudah jalan sama, jadi bisa kita lihat dengan menggunakan pembelajaran PDL. Karena saya sudah menemukan permasalahan. Dan yang kedua, kita lihat sintak-sintak yang berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita tentukan. Kemudian saya juga menerapkan membagikan asesmen diagnostik tadi. Ternyata berjalan dengan sesuai dengan rencana. Kemudian untuk kegiatan mengerjakan KPD, mereka sudah bekerja sama, kolaborasi, sehingga kita semua kurang-kurang apakah performa itu baik. Jadi Bapak menilai ya tadi untuk diri sendiri bahwa penampilan Bapak di kelas itu sudah sesuai dengan yang Bapak inginkan ya, sesuai dengan kompetensi. Indikatornya yang seperti Bapak sampaikan tadi, kenapa Bapak menilai bahwa penampilan Bapak itu sudah sesuai dengan yang Bapak harapkan, karena itu yang Bapak sudah lakukan. Misalnya Bapak sudah melakukan PBL, kemudian Bapak diawali dengan asesmen diagnostik, kemudian juga membagi KPD, kemudian bagaimana memantau siswa tadi dalam pelaksanaan diskusi, gitu ya Pak ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak ya? Terima kasih Bapak. Jadi memang saya melihat ya untuk keaktifan diskusi ya, saya mulai dari awal ya mungkin Bapak ya, dari asesmen diagnostik tadi ya Bapak ya. Jadi pada saat pelaksanaan asesmen diagnostik itu siswa Bapak menyampaikannya lewat menggunakan teknologi Bapak ya. Bapak membagikan link, kemudian anak-anak mengerjakannya dengan baik, kemudian bahkan di situ hal yang sangat luar biasa saya lihat ketika anak-anak mendapatkan nilai yang baik tadi dengan hasil diagnostik, Bapak juga meminta anak tersebut untuk memaparkan kenapa sampai demikian di depan papan tulis. Nah itu kan sangat luar biasa. Kemudian Bapak menanyakan kalau ada yang dari hasil diagnostik tadi, kalau ada yang boleh memperhatikan apa yang disampaikan oleh temannya. Nah itu tadi. Tetapi ada mungkin satu yang saya amati Bapak. Jadi pada saat Bapak menyampaikan diagnostik awal itu, kemudian melihat hasilnya di anak-anak itu, memang perhatian Bapak itu hanya di bagian depan saja Bapak. Ya, hanya di bagian depan saja, sementara anak-anak yang di bagian belakang itu seperti terabaikan. Nah, sehingga itu tadi agak saya lihat ada ribut di belakang. Bagaimana menurut Bapak dengan apa yang saya sampaikan? Oke. Kalau melihat memang faktanya seperti itu. Ya. Saya supaya nilainya itu bisa dilihat oleh siswa. Tapi ini kan masukannya luar biasa. Di sana kita akan perbaiki karena kenapa ini saya lakukan karena tadi ingin memantau nilainya supaya sama kelihatan. Masukannya nanti sama kita. Ya. Oke Bapak ya. Jadi Bapak sependapat dengan saya ya Bapak ya, bahwa siswa ada beberapa siswa di belakangnya itu yang kurang terpantau. Kemudian mungkin ada juga Bapak yang saya ingin sampaikan juga ke Bapak.
Tapi yang pertama itu saya melihat hal yang sudah baik ya yang Bapak lakukan. Jadi yang pertama itu hal baik yang sudah Bapak lakukan, di mana Bapak melakukan itu tadi ya Bapak ya, meminta peserta didik untuk dia sudah mengerjakan, kemudian dia bisa mengungkapkan kepada teman-temannya. Jadi Bapak menjadi bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia lakukan, seperti kalibrasi Bapak ya. Jadi kemudian pemahaman dia, Bapak mengecek apakah sesuai dengan dia diagnostiknya, Bapak menyuruh anak-anak, kemudian Bapak juga memberikan kesempatan kepada anak-anak lain. Itu sudah hal yang luar biasa yang Bapak lakukan pada saat asesmen diagnostik tadi. Kemudian itu yang tadi, jadi saya hanya siswa di belakang itu kurang terpantau Bapak. Dengan mungkin ada satu juga Bapak, waktu asesmen itu mungkin terlalu lama. Bapak, bagaimana pendapat Bapak dengan waktu itu? Ya, terima kasih. Jadi kalau saya sih, kalau memang formalnya modul ajar itu kan pendahuluannya 10 menit. Tapi saya sebenarnya tidak terlalu terikat, karena justru asesmen diagnostik inilah sebenarnya cara kita untuk mengukur kemampuan siswa. Kalau ada yang dapat 0 berarti perlu perbaikan. Nah, disitulah kita mencari strategi. Nah, sebenarnya ada strategi yang kedua yang saya lakukan tadi, mungkin lupa saya. Yang pertama adalah saya harus sebenarnya mempunyai 2 LKPD. LKPD pertama itu adalah mereka yang sudah di atas 70, dan LKPD 2 adalah mereka yang masih di bawah 70. Nah, memang kecenderungan kita bahwa saya lebih banyak kecenderungan pendahuluannya lebih banyak daripada kegiatan inti, karena pendahuluan itu disitulah kita mengembangkan karakter, budaya positifnya, kemudian asesmen diagnostik harus jalan. Karena orang mengatakan bahwa di awal itu adalah kalau awalnya baik, insyaallah pasti pertengahan dan terakhir. Jadi pun kalau misalnya masukannya bagus juga, tapi mungkin perlu dipertimbangkan, karena sebenarnya diagnostik itu sebenarnya sudah tujuan utama saya bagaimana mereka memahami tentang membandingkan nilai rasional dengan secara tidak langsung. Saya tidak menjelaskan lagi karena siswa sendiri sudah menerangkan bagaimana cara-caranya, dan itu pelajaran sudah diajarkan di sini. Berarti sebenarnya pada saat asesmen ini sebenarnya sudah masuk materi Bapak ya? Iya. Oke, terima kasih. Kemudian Bapak, jadi kan memang ada 4 area ya Bapak ya. Pertama keaktifan diskusi, kemudian PBL, kemudian tujuan pembelajaran, asesmen diagnostik. Jadi di keaktifan siswa di PBL, saya lihat juga sudah sangat luar biasa yang Bapak lakukan. Jadi di awal Bapak sudah menyampaikan masalah kepada peserta didik, kemudian Bapak sudah menyampaikan bagaimana konteks belajarnya, kemudian rencana aktivitasnya saya juga sudah jalan. Saya lihat Bapak sudah membagi peserta didik kita itu sesuai dengan asesmen diagnostiknya, sehingga tadi diskusinya sangat berjalan luar biasa. Kemudian juga proses aktivitas tadi, anak-anak tadi sudah melakukan aktivitas bersama kelompoknya itu sangat luar biasa. Bapak juga sudah melakukan pembimbingan kelompok ya Bapak ya, pembimbingan kelompok. Bagaimana pendapat Bapak dengan yang sudah saya ungkapkan tadi ke Bapak? Iya, Bapak pendapat. Perlu saya sampaikan bahwa hasil asesmen diagnostik itu yang tuntas dengan tidak tuntas, saya tidak mempilah-pilah dia bahwa kelompok ini tidak tuntas atau tidak. Yang tuntas dan tidak tuntas tetap saya padukan dengan harapan mereka saling berkolaborasi dan ada yang menjadi tutor sebaya. Tapi LKPD tetap dibedakan. Jadi ini LKPD-nya A yang B yang tidak tuntas, A yang tuntas. Yang tuntas ini mungkin yang akan bisa, harapan saya yang tuntas itu tadi bisa menjelaskan ke yang tidak tuntas mengenai LKPD yang dikerjakan, karena saya anggap yang sudah tuntas ini sudah mampu dia kerjakan LKPD yang tidak tuntas. Ya memang saya melihat itu Pak. Jadi saya melihat Bapak kelompok yang Bapak bagi itu heterogen ya. Jadi heterogen tadi saya sudah katakan berdasarkan hasil diagnostik, sehingga jalannya diskusi itu memang sangat luar biasa Bapak. Dan hasilnya bisa kita lihat dalam tujuan pembelajaran. Tadi tujuan pembelajaran yang Bapak laksanakan sudah tercapai, jadi itu hal yang baik yang Bapak sudah lakukan. Begitu juga di keaktifan diskusi. Nah, Bapak juga sudah membimbing secara kelompok. Nah, di sini saya cuma ingin bertanya, apakah memang tadi apakah tidak ada memang pembimbingan individu Bapak? Karena ada pembimbingan individu hanya kelompok saja ya Bapak. Untuk
pembimbingan individu memang apa tidak perlu dilakukan Bapak? Iya, pembimbingan individu sebenarnya itu pertama kan saya biasa bergerak dari kelompok ke kelompok. Walaupun mungkin kalau kita pantau dia secara kelompok sebenarnya itu kan bagian dari pembimbingan individu. Itu kan person. Kemudian yang kedua pada saat mereka presentasi, mereka itu kan ketika anak menjelaskan ada kekeliruan, tapi sebelum kita menjelaskan tanya dulu kelompok yang lain. Jadi memang secara apa yang kita lihat berkelompok, tapi sebenarnya kita sirat di situ yang individu. Bapak. Oke, terima kasih Bapak. Nah di sini yang di PBL tadi Bapak ya, jadi saya katakan sudah Bapak sudah sesuai sintak-sintaknya sudah jalan. Jadi ada yang dulu yang saya ingin tanyakan tadi saya tidak melihat ya, atau memang saya kerok, tapi saya ingin tanyakan ke Bapak apakah saya konfirmasi ya Bapak ya. Saya tadi tidak melihat materi pelajaran tapi seperti anak-anak. Ya, Apakah seperti apa ya, materi pelajarannya? jadi materi itu sebenarnya kan saya kan menuliskan judul membandingkan bilangan. Materinya itu kan bagaimana cara mereka menyelesaikan membandingkan dengan cara tadi ada yang menggunakan ada yang menggunakan kali silang. Itu sebenarnya bagian dari materi. Cuman memang di dalam PPT itu saya tidak tampakkan itu. Saya rasa bisa nanti sarannya akan saya berikan. Cuma harus memunculkan sedikit. Tapi saya ingin slide itu kalau bisa tidak usah terlalu banyak ya, karena saya khawatir slide itu justru membosankan siswa. Jadi saya biasa lakukan nambah materinya itu mereka simpulkan sendiri, sedangkan catatan sehingga mereka mempunyai penguatan dan tidak lagi terfokus pada slide yang saya berikan. Jadi Bapak, saya ulang kembali ya Bapak ya. Jadi segmen area yang Bapak yang ingin kita kembangkan semua sudah terlaksana ya Bapak ya. Cuma ada masukan di sini dan Bapak sudah setuju juga ya Bapak ya. Jadi yang pertama adalah saya ulang kembali ya Bapak ya. Kalau yang lain semua sudah jalan, yang perlu mungkin yang dikembangkan atau ditindaklanjuti adalah memantau siswa ya Bapak ya. Untuk siswa yang duduk di belakang, kemudian materi pembelajaran. Jadi dua hal itu. Bagaimana Bapak? Oke, nanti masukannya akan kita jadi Bapak tadi sudah saya sampaikan bahwa dua hal itu Bapak bisa membayangkan kira-kira ke depannya apa yang Bapak lakukan untuk RTL kita ini. Yang pertama memantau siswa yang di belakang, kemudian menambahkan materi yang apa yang Bapak lakukan. Kemudian soal yang lebih variatif, kemudian kita coba lagi untuk membuat asesmen diagnostik berikutnya berkaitan dengan faktor yang akan diajarkan. Terima kasih Bapak. Oke Bapak, catatan-catatan ini saya akan masukkan di dalam forum supervisi akademik ya Bapak ya. Nah sebagai penutup saya ingin meminta bagaimana perasaan Bapak setelah kita melakukan supervisi akademik ini Bapak. Mulai dari pra-observasi, kemudian supervisi, kemudian pasca observasi. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita melakukan kegiatan ini Bapak? Jadi mengikuti langkah pra-observasi saya merasa senang karena disitulah tergambar apa yang harus dilakukan. Ya, pada saat pelaksanaan alhamdulillah karena semua yang sudah kita bicarakan sebelumnya bisa berjalan dengan baik, walaupun ada beberapa saran seperti itu adalah bagian masukan bagi saya dan bisa saya terima dengan senang hati. Itu adalah bagian dari perbaikan pembelajaran yang akan saya lakukan pertama yang akan datang. Oke, terima kasih Bapak. Nah, sebagai Bapak yang penutup, saya mengucapkan terima kasih, pembelajaran tadi sangat luar biasa Bapak. Semoga nanti untuk kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi Bapak ya, dari yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Pak Sarusno. Oke, terima kasih. Ketemu lagi. Oke, sip. Audio Jungle.